Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ledi, pada pembelajaran online mata pelajaran ekonomi. Baiklah, hari ini kita akan membahas modul yang ke-11, yaitu yang berjudul Pentingnya Pencatatan Transaksi Keuangan. Baiklah, kita langsung saja membahas materi kita pada hari ini. Apa sih yang dimaksud dengan akuntansi? Akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan untuk menghasilkan informasi atau laporan keuangan. Laporan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam bisnis oleh pemakai informasi keuangan. Jadi akuntansi ini dimanfaatkan oleh bisnis atau pemakai informasi keuangan. Selanjutnya, manfaat akuntansi. Manfaat akuntansi yang A, memberikan informasi keuangan untuk manajemen. Yang B, menjadi alat pengendalian keuangan. Yang C, menjadi bahan evaluasi perusahaan. Yang D, memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Selanjutnya, pemakai atau pengguna informasi akuntansi dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu pihak internal dan pihak eksternal dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, karakteristik kualitas informasi meliputi relevan, dapat dipahami, reliabilitas, atau kehandalan. Selanjutnya, prinsip dasar akuntansi meliputi prinsip biaya historis, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip mempertemukan, prinsip konsistensi, dan prinsip pengakuan penuh. Itulah prinsip dari dasar akuntansi. Selanjutnya, konsep dasar akuntansi meliputi konsep entitas usaha dan konsep biaya. Jadi konsep dasar akuntansi ada dua. Selanjutnya, bidang-bidang akuntansi meliputi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, auditing, akuntansi anggaran, akuntansi perpajakan, akuntansi pemerintah, sistem akuntansi, dan akuntansi pendidikan. Itulah bidang-bidang akuntansi. Selanjutnya, profesi akuntan. Jadi orang yang berprofesi atau mengerjakan akunting, bidang akunting, itu disebut dengan akuntan. Profesi akuntan yaitu meliputi akuntan publik, akuntan internal, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidikan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang etika yang harus dimiliki akuntan. Jadi, seorang akuntan ini juga harus memiliki etika tertentu, yaitu yang pertama, etikanya adalah tanggung jawab profesi, kemudian kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan standar teknis. Selanjutnya, saya akan membahas pengertian dari akun. Akun adalah suatu formulir yang digunakan untuk mencatat pengaruh perubahan nilai atau penambahan, baik itu penambahan ataupun pengurangan. Jadi selalu dicatat. Dan saldo dari suatu pos atau perkiraan yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Itulah yang disebut dengan akun. Jadi dalam akuntansi itu ada yang disebut dengan akun. Selanjutnya, berdasarkan sifatnya, akun dibedakan menjadi dua, yakni akun real dan akun nominal.
Apa sih yang termasuk dalam akun real dan akun nominal itu? Akun real meliputi harta, utang, dan modal. Sedangkan untuk akun nominal terdiri dari pendapatan dan beban. Konsep persamaan dasar akuntansi seperti kita ketahui yaitu konsep dasarnya adalah harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Jadi yang disebut dengan harta itu merupakan penjumlahan dari utang perusahaan dan modal perusahaan. Selanjutnya, dari persamaan dasar akuntansi tersebut dapat disusun laporan keuangan, yaitu laporan terdiri dari laporan laba atau rugi dan laporan perubahan dan neraca. Selanjutnya, yang pertama yang terdiri dari A, laporan laba rugi, yaitu didapat dari total pendapatan dikurang total biaya. Itulah untuk cara mengetahui laporan laba ataupun rugi. Sedangkan yang kedua pada poin B, laporan perubahan modal. Kita dapat membuat laporan perubahan modal yang terdiri dari dua situasi. Yang pertama, jika perusahaan laba, maka modal akhir maksud saya di rumusnya adalah modal akhir sama dengan ini jika perusahaan laba ya, maka rumus untuk mencari modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurang prive. Sedangkan jika perusahaan mengalami kerugian, maka untuk mencari modal akhir yaitu rumusnya yang digunakan adalah modal awal ditambah rugi usaha dikurangi prive. Itulah rumusnya. Saya rasa kita cukup dulu sampai di sini pembelajaran untuk hari ini di modul 11. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.